Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel ini. Saya haturkan terima kasih buat sobat-sobat yang sudah mampir ke channel ini. Saya ingin berbagi video-video menarik, semoga kalian suka. Ya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Kali ini, saya ingin berbagi video tentang jenis nama tarian tradisional dari Jawa Tengah. Berikut videonya. Seni tari merupakan ekspresi jiwa manusia melalui gerak ritmis dan estetis. Selain seni tari juga merupakan bagian dari budaya dalam perkembangannya. Tari adalah seni yang medianya diekspresikan dalam bentuk gerak. Tari merupakan salah satu bentuk seni yang memiliki sarana ekspresi atau substansi gerak melalui gerak manusia. Jawa Tengah merupakan salah satu daerah dalam budaya Indonesia yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Bicara soal Jawa, pusat kebudayaannya sebenarnya ada di Jawa Tengah. Namun, budaya dan tradisi tari Jawa, mereka menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan kita dapat dengan mudah melihat tarian budaya Jawa yang berbeda di setiap pertemuan, pernikahan, atau pesta besar. Berikut ini adalah macam-macam tarian tradisional Jawa Tengah yang perlu sobat ketahui lebih dalam dan mendidik anak muda Indonesia. Satu, Tari Gambyong. Tari tradisional Jawa Tengah. Yang pertama adalah Tari Gambyong. Awalnya menjadi populer dari Surakarta. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa tarian tradisional dari Jawa Tengah ini merupakan tarian rakyat. Tari Gambyong biasanya ditampilkan pada musim tanam dan panen padi sebagai penghormatan kepada Dewi Sri. Tarian tradisional ini biasanya dibawakan oleh dua wanita muda yang mengenakan gaun berwarna hijau. Busana ini dipadukan dengan celana berdasi, selendang panjang berwarna kuning yang dililitkan di pinggang, dan hiasan kepala. Para penari diiringi lagu-lagu khas budaya Jawa yang dibawakan oleh sinden atau penyanyi, dan lagu gamelan atau alat musik tradisional Jawa. Gerakan tari tradisional Jawa Tengah ini cukup pandai dan terampil berpadu dengan penonton di atas panggung. 2. Tari Golek. Tari tradisional lain dari Jawa Tengah adalah tari golek. Ini adalah satu jenis tarian yang disimpan di keraton dan ditampilkan pada acara budaya tertentu. Sebuah tarian solo yang menggambarkan seorang gadis muda tumbuh menjadi seorang wanita dewasa. Postur dan teknik dasarnya mengingatkan pada tarian bedaya dan serimpi, tetapi gerakan deskriptif mengungkapkan kecantikan gadis itu sendiri. Nama golek terkait dengan wayang golek, dan tradisi ini memiliki kesejajaran dalam sejarah wayang golek. Tari golek secara tradisional ditampilkan pada resepsi pernikahan yang meriah. Tiga, Tari Bedaya. Sebagai edukasi untuk anak zaman sekarang, tari bedaya juga tidak kalah menarik untuk diketahui. Bedaya memiliki makna religius yang mendalam bagi para pemain dan penonton. Prinsip estetika dikaitkan dengan gagasan keindahan dan kekuatan yang tak terucapkan, dan tari bedaya dianggap sebagai bentuk yoga atau meditasi. Tari bedaya merupakan tarian klasik dari Keraton Surakarta. Tarian sakral ini menyuguhkan romantisme hubungan antara Ratu Kidul dan Raja Mataram yang diwujudkan dalam gerak tangan dan seluruh anggota tubuh. Pakaian termasuk sarung dasi, blus beludru dan syal emas. Tarian ini diiringi oleh alat musik gamelan.
4. Tari Serimpi. Salah satu tarian daerah ini, konon hampir mirip dengan tari Bedaya, tradisional Jawa Tengah. Hal ini terlihat pada teknik tari, kostum, dan tarian para wanita. Biasanya, tarian ini dipentaskan di keraton Jawa Tengah pada saat acara budaya dan perayaan hari raya. Para penari mungkin mewakili 4 unsur alam semesta, seperti bumi, air, api, dan udara, serta 4 titik mata angin, alam semesta. Tari Jawa Serimpi mirip dengan tari Pakarena Makassar dari segi kelancaran gerak penarinya. Sejak zaman dahulu, tarian Serimpi mendapat tempat khusus di keraton Jawa karena sifatnya yang sakral. Sebelumnya, tarian ini hanya bisa dibawakan oleh orang-orang pilihan keraton. Tari Serimpi dianggap sakral, begitu pula benda pusaka, atau benda yang melambangkan kekuasaan, raja-raja dari zaman Hindu Jawa. Namun, tari Serimpi tidak sesakral tari Bedaya. Ceritanya menunjukkan pertarungan antara 4 pahlawan wanita dengan belati. Tak jarang pula, tarian tradisional Jawa Tengah ini berbau mistis dan cukup sakral. Keunikan dari tarian Serimpi ini adalah penggunaan fitur senjata, mengenakan jubah sarung putih, melambangkan kesucian dan ketulusan penari. Tarian ini juga melambangkan kelembutan yang dapat dilihat pada gerak dan iringannya. Lima. Tari Bondan. Tari Bondan adalah tarian tradisional Jawa Tengah, yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Tarian ini melambangkan seorang ibu yang merawat anaknya. Ini tentang seorang anak dan seorang wanita yang memegang boneka dan payung terbuka, dengan lembut menari di atas toples, dan tidak ditendang atau disakiti. Tarian ini terbagi menjadi 3, yaitu Cindogo Mariah, Mariah Mardisiwi, dan Mariah Gunung. Ciri khas dari tarian ini adalah pakaian gadis desa, keranjang, topi, dan alat-alat pertanian. Enam. Tari Beksan. Tari Beksan Wireng adalah salah satu tarian tradisional Jawa Tengah. Padahal, tarian ini konon sudah ada sejak abad ke-12. Tarian tradisional Jawa Tengah ini berasal dari Keraton Jawa, yang dilestarikan di Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran. Menari adalah tentang berperang. Beksan Wireng dibuat saat Amiluhur menjadi raja. Amiluhur ingin semua orang bisa berjuang, mempertahankan kerajaannya, maka terciptalah tarian ini. Untuk menghormati dan mengabadikannya, banyak penari Jawa Tengah mencoba menampilkan tarian seperti Beksan Wireng ini. Tujuh. Tari Gambir Anom. Gambir Anom adalah tarian tradisional Jawa Tengah yang populer di Surakarta. Sebagai aturan, pria atau wanita disajikan. Tarian Gambir Anom menampilkan Irawan, putra Arjuna yang sedang jatuh cinta. Tokoh yang sedang jatuh cinta mengekspresikan dirinya melalui pakaian, rambut, riasan, dan pakaian yang rapi. Ada gerakan cermin, mondar-mandir, seolah-olah pujaan hatinya berdiri di hadapannya. Delapan. Tari Dolalak. Tarian tradisional Jawa Tengah lainnya untuk pendidikan anak adalah tari dolalak.
Dolalak merupakan produk budaya yang lahir dan berkembang di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Hal ini sebenarnya sudah ada pada masa penjajahan Belanda di Indonesia sekitar tahun 1915. Tarian dolalak dibawakan oleh beberapa penari yang berpakaian serdadu Belanda atau Perancis kuno. Pertunjukan ini diiringi oleh kentrung, rebana, gendang dan kecer. Hal itu terlihat pada kostum dan aksesoris yang mirip dengan tentara Belanda. Kostum penari dolalak antara lain lencana bahu lengan panjang, celana pendek, topi dan kaos kaki, serta kacamata hitam dan sampur. Sembilan. Tari Lengger. Tari Lengger merupakan salah satu ritual adat kuno Jawa Tengah. Sebagai simbol kesuburan, penari pria berpakaian seperti wanita. Ketika tarian Lengger menjadi populer, laki-laki dianggap lebih kuat dan lebih suci dari perempuan. Saat itu, latihan tari lebih merupakan acara ritual daripada sarana hiburan. Masih berbau spiritual dan terhubung dengan dewa. Dalam bentuk tarian tradisional Jawa Tengah ini, para penari bernyanyi bersama saat menari. Sebagian besar tarian istana, secara tradisional dikaitkan dengan sultan, dan banyak penguasa sendiri, yang dikenal sebagai penari yang terampil. Para pemain, kebanyakan adalah kerabat dekat sultan, atau anggota keraton, dan pengawal pribadi. Demikian kilasan tentang berbagai macam tarian Jawa Tengah ya sobat. Tarian tradisional Jawa Tengah memiliki karakter yang sangat kuat, oleh karena itu penari Jawa Tengah biasanya memiliki status sosial yang sangat tinggi. Sebagai anak muda dan bagian dari penerus bangsa Indonesia sudah sepatutnya kita juga membantu meneruskan kebudayaan yang berkembang di Indonesia dengan mengapresiasi kebudayaan di daerah sekitar kita seperti tarian tradisional yang ada di Jawa Tengah tersebut. Karena tarian tradisional tersebut juga merupakan bagian dari warisan kebudayaan dari para pendahulu kita yang patut dijaga, dilestarikan dan dikenalkan ke seluruh dunia. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi.